belajar, serta hubungan yang positif antara guru dan siswa. Nah, contohnya seperti prinsip kurikulum, struktur kurikulum, dan juga metode evaluasi. Nah, kurikulum humanistik ruang lingkupnya itu seperti mencakup berbagai aspek yang menentukan bagaimana pendidikan dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi. Ruang lingkup juga meliputi seperti tujuan pendidikan, struktur kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi dan asesmen, pengembangan peserta didik, dan juga sumber belajar. Selanjutnya terdapat jenis kurikulum rekonstruksi sosial. Kurikulum rekonstruksi sosial adalah pendekatan kurikulum yang bertujuan untuk membentuk peserta didik menjadi agen perubahan sosial yang aktif dan kritis terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Nah, secara umum ruang lingkup ini meliputi seperti tujuan pendidikan, struktur kurikulum, metode pembelajaran, evaluasi dan asesmen, pengembangan peserta didik, dan juga sumber belajar. Nah, kalau prinsip kurikulum rekonstruksi sosial yaitu bertujuan untuk menciptakan perubahan sosial melalui pendidikan. Nah, pendekatan ini memiliki beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam perancangan. Yang pertama itu sebagai alat perubahan sosial, berorientasi pada masalah sosial, keterlibatan aktif peserta didik, interdisipliner dan konseptual, pengembangan kesadaran kritis, dan yang terakhir adalah partisipasi dan kolaborasi masyarakat. Nah, di sini kelebihan dan kekurangan rekonstruksi sosial. Kelebihan dan kekurangan rekonstruksi sosial dalam pendidikan memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan yang perlu dipertimbangkan sebelum diterapkan. Seperti membentuk siswa yang kritis dan peduli sosial, pembelajaran kontekstual dan relevan, mengembangkan keterampilan sosial dan kolaborasi, mendorong partisipasi aktif dalam masyarakat, pendekatan dan interdisipliner. Contoh kurikulum rekonstruksial yaitu pendidikan perubahan kurikulum agar lebih relevan, hak sipil, perjuangan kesetaraan ras, gender, dan hak ekonomi, pemberdayaan UMKM dan koperasi untuk mengurangi kemiskinan. Kurikulum pendidikan inklusif, ekonomi, pemberdayaan UMKM, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi berbasis keadilan sosial. Selanjutnya terdapat kurikulum teknologi. Nah, kurikulum teknologi adalah rancangan pembelajaran yang berfokus pada penguasaan konsep, keterampilan, dan aplikasi teknologi dalam berbagai bidang. Kurikulum ini mencakup pengajaran tentang perangkat keras, perangkat lunak, sistem informasi, juga keamanan cyber, kecerdasan buatan, serta inovasi teknologi lainnya yang relevan dengan perkembangan industri dan kebutuhan di masyarakat. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip kurikulum teknologi. Prinsip kurikulum teknologi mengacu pada dasar yang digunakan dalam perancangannya agar lebih relevan, efektif, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa prinsip utama dalam kurikulum teknologi. Yang pertama, relevansi, fleksibilitas, dan adaptabilitas, dan juga yang terakhir berbasis kompetensi. Nah, di sini terdapat kelebihan dan kekurangan kurikulum teknologi. Yang pertama itu kelebihannya relevan dengan perkembangan zaman, meningkatkan keterampilan praktis, mendorong kreativitas dan inovatif.
Nah, kekurangan kurikulum teknologi ialah yang pertama, tuntutan adaptasi yang tinggi, ketimpangan akses terhadap teknologi, dan yang terakhir, kurangnya sumber daya pengajar yang kompeten. Contohnya kurikulum teknologi yaitu pembelajaran berbasis komputer semua orang, tentu saja itu seperti apa itu komputer, learning, blended learning, dan masih banyak lagi. Nah, terdapat juga ruang lingkup kurikulum teknologi, yaitu ruang lingkup kurikulum teknologi mencakup berbagai aspek yang berkaitan dengan pemahaman, pengembangan, penerapan, dan pengelolaan dalam berbagai bidang kurikulum. Nah, yang terakhir ialah kesimpulan. Jadi, konsep kurikulum itu merupakan dalam perancangan, landasan, dan implementasi pendidikan yang berfungsi untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif. Berbagai macam konsep kurikulum telah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pendidikan dan juga perkembangan zaman. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait materi macam-macam konsep kurikulum. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.